Halo guys, kembali lagi bersama Yuika. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas film yang baru aja dirilis bulan November 2020. Film ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu yang berlebihan dan sangat overprotective terhadap anaknya, yang berjudul Run 2020. Oke, biar kalian gak penasaran juga, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang ibu yang dibawa ke ruangan khusus yang ada di rumah sakit. Ibu itu bernama Diana. Lalu, ia pun melihat anaknya yang di dalam inkubator. Kemungkinan anak tersebut lahir secara prematur. Lalu, kita akan melihat breakdown 5 penyakit, yaitu jantung, kelebihan zat besi, asma, diabetes, dan kelumpuhan otot. Lalu, film pun dimulai. Di scene awal, kita akan diperlihatkan dengan perkumpulan orang tua. Di sini terlihat semua orang tua yang bersedih dan khawatir dengan anaknya yang akan masuk ke universitas. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Diana. Diana sama sekali tidak terlihat sedih. Orang-orang di sana pun heran. Lalu Diana berkata, jika ada orang yang tidak perlu dikhawatirkan, dialah orangnya. Maksudnya adalah Chloe, putrinya. Lalu kita akan berpindah ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu, ada seorang gadis cantik yang baru bangun tidur. Dia tidak bisa berjalan sehingga dia harus menggunakan kursi roda. Karena dia memiliki kelebihan zat besi, maka menyebabkan mual dan ruam di badannya. Setelah minum obat, ia pun turun dari tangga untuk sarapan bersama ibunya. Keduanya pun terlihat sangat dekat dan sangat bahagia, tidak ada yang aneh. Selesai sarapan, ia pun langsung mengetes kadar gula darahnya. Karena kadar gula darahnya tinggi, ia pun harus mendapatkan suntikan insulin ke dalam tubuhnya. Setelah menyuntikkan insulin, ia dibantu dengan ibunya harus melakukan pergerakan pada kakinya, supaya nggak kaku-kaku banget. Setelah itu, ia pun memulai pelajaran di rumah. Yang mengajar adalah ibunya sendiri. Saat ia sedang belajar, tiba-tiba tukang pos datang. Lalu, Chloe pun segera bergegas untuk keluar mengambil suratnya. Namun, ibunya sudah lebih dulu menerima surat itu. Dan ibunya berkata tidak ada surat untuk Chloe. Chloe pun terlihat sangat kecewa karena tidak ada satupun surat untuknya. Ternyata ia sedang menunggu surat penerimaan mahasiswa baru dari universitas. Malam hari pun tiba. Selesai makan, ia dibantu ibunya mengetes kadar gula darahnya. Karena kadar gula darah yang tidak begitu tinggi, ia pun diberi satu buah coklat oleh ibunya. Setelah itu, ibunya pun mengambilkan obat untuk Chloe. Terlihat Chloe sedang memperbaiki sesuatu. Ibunya pun menghampiri dan memberikan obat itu kepada Chloe. Setelah memberi Chloe obat, ibunya pun pergi keluar dari kamar Chloe. Lalu, ibunya pun pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah ruangan bawah tanah di rumahnya. Ia ke sana untuk menonton video Chloe sewaktu Chloe masih kecil. Keesokan harinya pada saat Chloe belajar, terdengar ada suara mobil yang datang. Chloe pun melihatnya. Dan ternyata itu adalah ibunya yang baru saja selesai berbelanja. Ibunya pun menaruh belanjaannya ke dalam rumah dan Chloe segera bergegas untuk mengambil sesuatu yang ada di sana. Ternyata Chloe ingin mengambil coklat yang dibeli oleh ibunya. Ia pun tak sengaja menemukan obat atas nama ibunya. Karena takut ketahuan oleh ibunya, ia pun segera bergegas untuk kembali ke meja belajarnya. Setelah melihat obat itu, Chloe pun beranggapan bahwa ibunya sedang sakit. Malam harinya seperti biasa, ibunya pun memberikan obat kepada Chloe. Chloe pun menyadari bahwa obat ini adalah obat atas nama ibunya. Karena curiga, Chloe pun menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Dan ibunya pun menjawab namanya juga tertera di kwitansi. Chloe yang sangat percaya kepada ibunya, akhirnya percaya dengan semua ucapan yang dikatakan oleh ibunya. Tanpa curiga sedikit pun, Chloe pun langsung meminum obatnya, lalu tidur. Pagi harinya ternyata Chloe masih curiga terhadap obat tersebut. Ia pun berusaha untuk mengambil obat itu untuk mencari tahu. Setelah mendapatkannya, ia pun mendengar ada suara mobil. Ketika ia lihat, ternyata itu adalah mobil pos. Ia pun langsung turun melihat barangkali ada surat yang ditinggalkan untuknya. Namun ibunya lebih cepat. Ibunya mengatakan bahwa tidak ada surat untuk Chloe. Chloe pun ke kamar dan memperhatikan obat yang dia ambil tadi.
Ia pun melihat ada sesuatu yang janggal dan pada saat ia membuka bungkusan resep obat tersebut, ternyata obat tersebut atas nama ibunya dan diganti atas nama Chloe. Malam hari pun tiba, seperti biasa ibunya memberikan obat ke Chloe. Chloe pun meminumnya dan pada saat ibunya pergi, ia pun mengeluarkan obat itu lagi. Chloe pun semakin penasaran dengan obat tersebut. Dirasa ibunya sudah tidur, dia pun turun ke bawah untuk mencari tahu obat tersebut di internet. Pada saat dia searching, tiba-tiba internet mati, dan ternyata ada ibunya yang sedang memperhatikan Chloe tanpa diketahui oleh Chloe. Pagi harinya, Chloe mendengar ibunya sedang teleponan dengan seseorang. Ternyata itu adalah customer service. Chloe pun menanyakan sampai kapan internetnya mati. Ibunya memberitahu bahwa internet akan mati sampai akhir bulan. Ibunya pun bertanya kepada Chloe, dari mana Chloe tahu tentang internet yang mati. Dan akhirnya, Chloe pun bilang kepada ibunya, kalau semalam ia menggunakan komputer untuk mencari tahu cara memperbaiki papan modulnya. Chloe pun semakin penasaran dengan obat yang diberikan oleh ibunya, karena warna obat yang diberikan setiap hari selalu berbeda-beda. Chloe pun akhirnya mencoba untuk menelpon farmasi, namun ternyata farmasi tersebut kenal dengan ibu Chloe. Lalu ia mencoba untuk menelpon layanan umum, karena terlalu lama dan takut ketahuan, ia pun mematikan telepon tersebut. Ia pun menelpon seseorang dengan nomor acak dan meminta bantuan orang tersebut untuk mencari tahu nama obat yang ia konsumsi. Orang itu pun memberitahu bahwa obat tersebut adalah obat jantung, dan obat tersebut berwarna merah. Chloe yang mengetahui hal tersebut sangat syok mendengarnya dan semakin mencurigai ibunya. Pada saat jam makan malam, Chloe pun mengajak ibunya untuk menonton bioskop, dan ibunya pun setuju. Keesokan harinya, pada saat mau berangkat, Chloe pun mengambil semua obat yang ia sembunyikan untuk dibawa. Pada saat mereka nonton bioskop, Chloe pun minta izin untuk pergi ke toilet. Bukannya pergi ke toilet, ternyata Chloe pergi ke apotek untuk menanyakan obat yang biasa dia minum. Chloe pun bergegas untuk menyeberangi jalan dan meminta izin untuk memotong antrian yang sangat panjang. Ia pun segera bergegas untuk menanyakan obat tersebut. Namun karena obat tersebut adalah atas nama ibunya, maka dokter pun tidak bisa memberitahu Chloe. Chloe pun beralasan ia menanyakan itu karena sedang memainkan permainan berburu informasi dengan ibunya. Chloe pun sangat terkejut karena ternyata obat yang selama ini dia minum adalah obat yang diresepkan untuk anjingnya. Dan apabila obat tersebut dikonsumsi oleh manusia, dapat menyebabkan kelumpuhan. Chloe sangat syok mengetahui bahwa obat yang selama ini dia minum adalah obat untuk anjing. Dan tiba-tiba ibunya pun datang. Ibunya segera meminta orang-orang yang ada di situ untuk pergi dan menyuntikkan sesuatu ke Chloe sampai Chloe pingsan. Singkat cerita, Chloe pun dibawa pulang oleh ibunya. Terlihat ibunya yang semakin depresi karena Chloe sudah mengetahui kebenarannya. Khawatir dengan kebohongannya yang sudah terbongkar, ibunya pun mencari racun syaraf untuk diberikan kepada Chloe di internet. Pagi harinya, Chloe pun terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung menuju ke kursi rodanya dan hendak keluar. Namun ia tidak bisa membuka pintunya, karena pintu telah dikunci oleh ibunya. Ia pun mencoba memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, ia mencoba untuk membuka paksa pintunya. Ia pun berhasil untuk membuka kuncinya, namun percuma saja karena ada benda yang menghalangi pintu, sehingga pintu tidak bisa terbuka. Chloe pun mencari cara lain untuk keluar dari kamarnya. Ia pun melihat ke jendela, dan berniat untuk keluar melalui jendela menuju kamar ibunya untuk membuka pintu kamarnya. Sebelum memulai aksinya, Chloe pun mengecek kadar gula darahnya terlebih dahulu. Karena rendah, ia pun makan supaya memiliki banyak tenaga. Setelah itu, ia pun mulai mempersiapkan peralatan dan menampung air di dalam mulutnya. Ia pun memulai aksinya keluar dari jendela dan merangkak menuju ke jendela yang ada di kamar ibunya. Sesampainya di jendela kamar ibunya, ia pun memecahkannya menggunakan alat dan air yang ditampung di dalam mulutnya. Jendela pun berhasil pecah dan Chloe pun dapat masuk ke dalam rumah. Namun setelah dia berhasil masuk ke dalam rumah, asmanya pun kambuh. Sehingga Chloe pun segera menuju ke kamarnya, membuka pintu dan mengambil obatnya. Setelah mendingan, ia pun ingin turun ke bawah. Namun tidak bisa karena alatnya telah dirusak oleh ibunya. Ia pun nekat untuk menjatuhkan dirinya agar bisa kabur dari rumahnya. Dan pada saat itu juga dia dapat merasakan kakinya yang sudah bisa digerakkan. Ia pun segera bergegas untuk keluar dari rumahnya. Saat di jalan, ia pun mendengar ada suara mobil yang mendekat.
Ia pun segera bersembunyi, namun ternyata itu adalah mobil pos. Ia pun menghadangnya untuk meminta pertolongan. Saat Chloe ingin dibawa pergi, ibunya pun datang dan ingin membawa Chloe pulang. Namun si bapak tukang pos ini tidak mengizinkannya. Lalu ibunya pun meminta izin untuk mengikutinya dari belakang dan si bapaknya pun mengizinkan. Ibunya pun segera menuju ke mobilnya untuk mengambil suntikan bius. Lalu ia suntikan ke bapak pos dan dia juga menyuntikannya ke Chloe. Chloe pun tersadar di ruang kerja ibunya. Di sana dia melihat ada coklat di atas meja. Ia pun melihat ke sekeliling ruangan dan matanya tertuju pada tumpukan surat. Pada saat ia melihatnya, ternyata ada surat dari universitas yang menyatakan bahwa dia telah diterima. Chloe pun melihat tumpukan berkas atas nama ibunya. Saat ia ingin menghampirinya, Chloe pun melihat kursi rodanya yang dirantai. Karena penasaran, dia pun merangkak untuk mengambil dokumen tersebut. Dan ditemukan hal yang sangat mengejutkan di sana. Dia mengetahui fakta bahwa dia sebenarnya bisa berjalan dan bukan anak kandung dari Diana. Ternyata anak kandungnya Diana meninggal 2 jam setelah dilahirkan. Dan Diana menculik anak yang baru lahir di rumah sakit. Nama anak Diana yang meninggal pun bernama Chloe. Dan di dalam tumpukan berkas tersebut, Chloe menemukan artikel tentang pasangan suami istri yang kehilangan bayinya di rumah sakit. Chloe pun sangat syok dan sangat sedih mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Lalu ibunya pun datang. Dia mengatakan semua ini dilakukannya untuk melindungi Chloe. Ia pun meminta maaf dan membuang obat-obatan yang selama ini diberikan ke Chloe. Namun Chloe sudah tidak mempercayai ibunya lagi. Ibunya pun kecewa dan mengambil racun syaraf yang dibelinya tadi. Ibunya pun menuangkan racun itu ke coklat dan hendak menyuntikkannya ke Chloe. Chloe pun kabur ke suatu ruangan dan mengunci pintunya. Ternyata ruangan tersebut adalah tempat penyimpanan obat-obatan dan terdapat racun di sana. Chloe pun berusaha mengambil racun yang ada di sana. Dirasa ada yang aneh, ibunya pun mengambil kunci dan membuka pintunya. Saat ibunya berhasil membuka pintu, Chloe pun langsung meminumnya dan Chloe mengeluarkan banyak darah dan pingsan. Ibunya pun sangat syok dan langsung membawa Chloe ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Untungnya Chloe bisa diselamatkan dan dia sudah sadar dari kondisi kritisnya. Suster dan dokter di sana pun mengatakan Chloe harus bertemu dengan psikolog karena telah melakukan percobaan bunuh diri. Chloe pun berusaha memanggil suster yang ada di dekatnya untuk meminta pulpen dan kertas karena dia hendak menyampaikan sesuatu. Saat Chloe ingin menulis, tiba-tiba alarm berbunyi. Suster pun meninggalkan Chloe sendirian di ruangan. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh ibunya. Ibunya pun segera datang ke ruangan dan membawa Chloe pergi. Chloe yang masih lemas pun hanya bisa diam saja dan pasrah ibunya membawanya pergi dari rumah sakit. Suster yang menjaga Chloe pun datang dan melihat Chloe tidak ada di ruangannya. Ia pun menemukan kertas yang bertuliskan ibu. Mengetahui hal tersebut, suster pun langsung meminta petugas keamanan untuk mencari Chloe. Terlihat tangga yang rusak dan ibunya pun berusaha mencari jalan lain. Chloe pun melihat tulisan yang mengarah pada universitas impiannya. Saat itu juga, Chloe seolah mendapatkan kekuatan pada kakinya untuk menahan kursi rodanya. Tak lama kemudian, petugas keamanan pun datang. Ia pun menodongkan pistol dan petugas keamanan berhasil menembak Diana. Diana yang tertembak pun langsung jatuh dari tangga. Dan Chloe pun akhirnya bisa selamat dari Diana. 7 tahun kemudian, Chloe pun datang untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit jiwa. Terlihat Chloe yang sudah bisa berjalan sedikit-sedikit dengan menggunakan bantuan tongkat. Ia pun cukup akrab dengan petugas yang ada di rumah sakit jiwa itu. Chloe pun diantar oleh petugas wanita menuju ke ruangan ibunya. Sesampainya di sana, dia pun cerita tentang kehidupan normal yang ia jalani. Dan ia juga menceritakan betapa bahagianya dia saat ini. Chloe pun mengeluarkan obat yang dia sembunyikan di dalam mulutnya. Ia pun berkata, "Aku menyayangimu ibu, sekarang buka yang lebar." Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana film ini menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Menurut aku, film ini sangat bagus dengan plot twist yang gak ketebak. Dimana ternyata Chloe bukanlah anak kandung Diana. Dan semua penyakit yang diderita oleh Chloe adalah perbuatan Diana. Tujuannya adalah agar Chloe tidak bisa lepas dari Diana
dan Diana dapat memiliki Chloe selamanya. Tapi untungnya saja, Chloe bisa lepas dari Diana dan sekarang Chloe lebih bahagia menjalani kehidupan normalnya. Baiklah, jadi sekian video dari aku. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.